Hai, welcome back my YouTube channel Petri. Kali ini lewat tengah malam sih, jam 1:28, menyempatkan diri akses ke Didamba, diklat daring masif dan terbuka. Lanjut ke sesi 2, karakteristik pembelajaran STEM. Di sini akan dibahas mengenai karakteristik dari pembelajaran STEM itu sendiri ya, dalam implementasi kurikulum 2013. Oke, STEM dilihat dari tahapannya. Ini kita lihat mulai dari lari dia. STEM disiplin 4,0. Integrasi dari 4 komponen namanya STEM. S-nya dari kata science, berarti harus melibatkan ilmu pengetahuan. T-nya dari kata teknologi, berarti apa, teknologi apa yang disebutkan pembelajaran. E-nya engineering gitu kan. Jadi kalau proses engineering itu ciri utama science ya. Di sini STEM, dan M-nya itu dari matematik, math program. Lanjut ke STEM kalau disiplinnya 3,0. Berarti hanya 3 komponen yang terintegrasi. Science, teknologi, and engineering. Tanpa matematik. Itu bisa jadi STEM-nya itu satu komponen hilang gitu. Kalau STE gitu kan 3, TEM gitu 3, tanpa kurang satu komponen bisa. Ada lagi yang hanya 2 komponen. Bisa science dengan teknologi saja, S dengan T saja, S dengan M saja gitu, atau satu komponen hanya punya science atau hanya punya teknologi saja atau engineering saja. Jadi kalau ada 4 komponen disebut STEM 4,0. Kalau ada 3 komponen STEM discipliners 3,0, STEM disiplin untuk 2,0 itu 2 komponen, dan STEM 1,0 untuk 1 komponen. Next ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini mundur nih. Ini sesi 2 ya, jadi membahas karakteristik STEM. Karakteristik STEM secara umum integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam satu pengalaman belajar kontekstual dengan kehidupan nyata, real world application. Pembelajaran berbasis proyek menyiapkan siswa untuk menjadi SDM yang mampu, integratif, mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis. Jadi siswa itu kalau belajar bukan hanya menjelaskan teori, apa yang dipelajari, apa yang dimaksud dengan larutan elektro itu enggak, tapi langsung ke kemampuan dan keterampilan teknis yang bisa digunakan gitu. Lanjut, di sini ada pendidikan STEM mengaitkan antara proses sains dengan proses engineering. Kalau di kiri menjelaskan proses sains itu meliputi menanya, pertama, kedua membuat hipotesis, dilanjutkan dengan ketiga membuat prediksi, keempat perform dengan tes atau melakukan eksperimen, dan yang terakhir membuat kesimpulan, state your conclusion. Itu berarti membuat kesimpulan, mampu menyimpulkan dari aplikasi ya. Berbeda dengan 2 komponen ini ciri dari STEM ya, adanya scientific process dan adanya engineering process. Pada engineering process di situ dimulai dari misalnya define the problem, menemukan masalah, berlanjut pada membuat rancangan solusi, kemudian membuat model, menguji model, kemudian refleksi, hingga melanjut pada siklus itu gitu ya, namanya engineering design process. Oke, di slide berikutnya dibahas scientific and engineering practice. Di sini pada STEM ini frameworknya menurut Next Generation Science Standard ini ya, standarnya. Yang pertama untuk STEM itu
membuat pertanyaan atau pertanyaan sains yang menemukan masalah atau engineering. Kedua, mengembangkan dan menggunakan model. Ketiga, merencanakan melakukan investigasi. Berlanjut dengan analisis dan interpretasi data. Dilanjutkan dengan menggunakan pola berpikir matematis, berpikir matematis dan komputasi. Terus membangun eksplanasi atau sains, mendesain solusi, dan berikutnya terlibat dalam argumen berdasarkan bukti, dan yang terakhir mendapatkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di slide berikutnya dibahas mengenai perbedaan praktek sains dan engineering. Membuat pertanyaan di sini ya. Ini slide-nya. Dan menemukan masalah. Di sini sains memulai dengan pertanyaan tentang fenomena dan berusaha mengembangkan teori yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan. Engineering memulai dengan proses, kebutuhan, keinginan yang perlu diselesaikan, kemudian berlanjut dengan mengembangkan dan menggunakan model. Pada sains yang akan membangun dan menggunakan berbagai macam model untuk stimulasi ya. Sedangkan pada engineer yang akan menggunakan model dan simulasi untuk menganalisis dari sistem yang ada. Kita akan membandingkan, berlanjut dengan merencanakan dan melakukan investigasi. Di sini investigasi ilmiah dilakukan di lapangan atau di laboratorium gitu kan, melalui percobaan ya. Sedangkan engineer melakukan investigasi dengan mendapatkan data penting sebagai penentu kriteria desain dan menguji desain mereka. Oke, dilanjutkan tahap berikutnya yaitu analisis dan interpretasi data. Jadi kalau pada sains investigasi tadi kan dapat data, maka datanya dianalisis dan diinterpretasi. Sedangkan pada engineer, data yang didapatkan dikumpulkan, melakukan pengujian desain dan penyelidikan. Berlanjut pada penggunaan pola berpikir matematis dan komputasi. Sains menggunakan matematika dan komputasi sebagai alat dasar untuk merepresentasikan variabel fisik dan hubungannya. Jadi kalau dapat data, jadi harus tahu hubungan antara variabel X dan variabel Y gitu misalnya, itu pada sains. Sementara pada engineering dia akan menggunakan model dan simulasi untuk menganalisis sistem yang ada gitu. Ini kok lari-lari nih, ini terlalu besar layarnya. Pada tahap berikutnya merancang dan melakukan investigasi. Di sains investigasi ilmiah dilakukan di laboratorium tadi kan, di sini. Setelah menggunakan pola pikir matematis, melanjut pada membangun eksplanasi atau mendesain solusi. Tujuan sains adalah untuk membangun teori yang dapat memberikan penjelasan terkait sejumlah ciri terhadap dunia. Desain engineering proses sistematis untuk menyelesaikan masalah engineering berdasarkan pengetahuan ilmiah dan model dunia fisik ini ya. Berikutnya terlibat dalam argumentasi dengan berbagai bukti. Di sini bandingkan kalau pada sains penalaran argumen hal yang esensial itu untuk mengetahui mengidentifikasi dari kekuatan atau kelemahan dari penalaran dan menemukan eksplanasi yang terbaik terhadap fenomena alam. Sedangkan pada engineering penalaran dan argumen merupakan bagian atau elemen dalam menentukan solusi terbaik terhadap suatu masalah. Sehingga setelah dapat argumen itu digunakan ke tahap berikutnya. Ini lari terus, yaitu mendapatkan evaluasi dan mengkomunikasikan informasi. Pada sains tidak bisa maju jika ilmuwan tidak dapat mengkomunikasikan temuan mereka dapat dengan jelas dan persuasif,
serta belajar dari temuan orang lain. Jadi kalau kita melakukan penelitian, harus ada penelitian lain yang relevan dengan penelitian tersebut. Sedangkan pada engineering tidak dapat teknologi terbaru dalam meningkatkan masalah engineering menyelesaikan masalah engineering berdasarkan pada pengetahuan ilmiah dan model dunia fisik. Oke, di slide berikutnya ini ada 3 tipe pola terintegrasi dalam pendidikan STEM. Yang pertama, bisa sih belajar sains, terus teknologi, engineering, dan matematik. Itu terpisah gitu dalam pola yang disebut dengan silo. Atau sainsnya ada, kemudian terinkorporasi dalam satu bagian yang ada namanya teknologi, engineering, matematik. Itu namanya tipe STEM terinkorporasi dalam sains. STEM itu berada di dalam sainsnya. Nah, yang terakhir tipenya STEM itu terintegrasi penuh. Jadi kan ada keterkaitan antara sains, teknologi, engineering, matematik. Ini tipe terintegrasi yang ketiga. Di slide berikutnya, di sini pola pertama, ada pola kedua, pola dan akibat, pola ketiga. Ini cross cutting konsep yang didapat dari 7 pola. Pertama pola saja, kedua pola dan akibat, yang ketiga skala, porsi, dan jumlah. Terus yang keempat tuh kita harus tahu sistem dan model dari sistem. Lanjut yang kelima, kita harus tahu energi, materi, aliran, siklus, dan konservasi. Yang keenam, struktur dan fungsi. 7, stabilitas dan perubahan dari konsep gitu yang digunakan. Ini adalah siklus atau diagram EDP, sebenarnya dikenal dengan pembelajaran berbasis STEM dengan model EDP, mulai dari mengidentifikasi masalah, bertukar pikiran, lanjut pada desain, kemudian mengkonstruksi, kemudian ada desain ulang, melakukan tes uji, hingga berbagai solusi. Aktivitas engineering design proses itu meliputi 5 aktivitas, yaitu X, menanya, S kedua imajinasi, ketiga plan, merencanakan, keempat create, menulis, tes, menghadapi, dan terakhir improve, jadi improvisasinya dari engineering design proses. Lanjut slide berikutnya, kita lihat ya apa ini. Ternyata ini slide terakhir yang kita pelajari di sesi 2. Oke, ini untuk Didamba angkatan ketiga tahap 1 pada kelas misi luar angkasa A3T1. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.